بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baiklah, insya Allah hari ini kita akan lanjut mempelajari tema 6, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pada pembelajaran 5 dan 6. Insya Allah materi-materi yang akan kita pelajari hari ini diantaranya yang pertama, pentingnya peraturan saat bermain, menulis kalimat dengan huruf tegak bersambung, dan melakukan pengukuran berat. Perhatikanlah halaman 134 bagian Ayo Mencari Tahu. Bermain memperhatikan aturan permainan. Tahukah kalian dengan permainan engklek? Engklek adalah permainan tradisional yang sering dimainkan anak-anak. Nama lainnya adalah permainan tapak gunung, teklek, ingkling, sundamanda, dan lain-lain. Nah, perhatikanlah gambar 3.15. Ini merupakan contoh arena engklek. Permainan ini dapat dimainkan dengan beberapa anak. Tempat bermain biasanya di halaman rumah atau sekolah. Engklek biasa dimainkan saat istirahat sekolah, sepulang sekolah, atau saat hari libur. Kalian hendak bermain engklek. Nah, ada beberapa hal atau aturan yang harus disepakati dalam permainan tersebut. Contohnya, melompat dari satu kotak ke kotak lainnya menggunakan satu kaki atau boleh mendaratkan dua kaki pada dua kotak yang berjajar. Selanjutnya, para pemain tidak boleh curang. Nah, akibat apabila tidak mengikuti peraturan permainan, contohnya akan muncul perselisihan atau pertengkaran antar teman, tidak menghargai teman, dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak, aturan atau tata tertib dalam permainan sangat dibutuhkan. Selanjutnya, perhatikanlah bagian Ayo Menambah Wawasan tentang pengertian disiplin, halaman 135. Disiplin artinya mematuhi peraturan yang berlaku. Kedisiplinan dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Disiplin di rumah ditunjukkan dengan mematuhi aturan. Anak yang terbiasa disiplin di rumah akan bersikap disiplin di sekolah. Berangkat ke sekolah tepat waktu sehingga tidak terlambat sampai di sekolah. Disiplin memakai seragam sesuai peraturan sekolah. Contoh aturan atau tata tertib yang ada di sekolah diantaranya, yang pertama, memakai seragam sesuai peraturan sekolah, sampai di sekolah sebelum pukul 7 atau tidak terlambat, berbaris sebelum masuk kelas, mengikuti pelajaran di kelas dengan tertib, waktu istirahat digunakan untuk beraktivitas di luar kelas, membuang sampah pada tempatnya, dan mengikuti piket kebersihan kelas. Nah, selanjutnya di pembelajaran 6, halaman 138. Perhatikanlah gambar-gambar berikut. Kemudian, tuliskan kalimat yang sesuai dengan gambar di buku tugasmu.
Nah, sekarang kita akan menuliskan kalimat yang sesuai dengan gambar-gambar berikut. Siswa kelas 2 memiliki semangat kerjasama yang tinggi. Mereka bekerja sama merawat tanaman di sekitar sekolah. Setiap siswa mempunyai tugas menyiram tanaman secara bergiliran. Jika ada siswa yang membutuhkan bantuan, siswa yang lain membantunya. Selain merawat tanaman di sekolah, para siswa juga bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang menyapu, ada yang mengumpulkan sampah, dan membuangnya ke tempat sampah. Jadi anak-anak kerjasama sangat dibutuhkan. Selain membuat pekerjaan cepat selesai, kerjasama juga dapat menumbuhkan rasa persatuan atau persaudaraan. Nah, anak-anak, salah satu bentuk kerjasama yaitu melaksanakan piket kelas. Tugas regu piket kelas yaitu menjaga kebersihan lingkungan kelas. Apabila lingkungan kelas bersih, lingkungan sekolah tentu menjadi bersih. Kebersihan lingkungan sekolah dapat terjaga jika ada yang piket kelas. Demikian juga dengan kebersihan alam sekitar kita juga harus dijaga. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis timbangan dan kegunaannya. Nah, kalian telah bersama-sama membersihkan kelas. Dengan kerjasama, kalian dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan baik. Sekarang, pelajarilah lagi pengukuran berat benda bersama-sama. Timbangan digunakan untuk menimbang benda. Ada berbagai macam alat timbangan. Digunakan untuk menimbang apakah timbangan berikut? Dengan cara diskusi, sebutkanlah kegunaan dari timbangan-timbangan berikut. Nah, sekarang kita akan menuliskan kegunaan dari timbangan-timbangan berikut. Nah, yang pertama ada timbangan badan. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat badan. Nah, yang kedua ada timbangan jarum. Nah, timbangan ini digunakan untuk menimbang bahan-bahan makanan, contohnya seperti daging, tepung, gula, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada timbangan pasar atau timbangan jungkat-jungkit. Alat ini sering dijumpai di warung maupun pasar. Timbangan ini juga dilengkapi dengan anak batu yang terdiri atas berbagai ukuran. Biasanya digunakan untuk menimbang berat daging, buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu timbangan duduk. Alat ini digunakan untuk menimbang berat benda di pasar, pabrik, tempat penggilingan padi, atau barang dalam karung. Nah, itu merupakan kegunaan atau fungsi dari timbangan badan, timbangan jarum, timbangan pasar, dan timbangan duduk. Sekian materi tematik untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.